Bab 1871. Harta karun dari 5.000 tahun yang lalu. King Feng mengamati sekelilingnya dan menemukan tanda-tanda buatan manusia pada dinding. Terowongan bawah tanah itu pasti buatan manusia. Pasti dibutuhkan tenaga manusia, uang, dan persediaan yang sangat besar untuk membangun istana bawah tanah sebesar itu. King Feng memandang Kaisar Dinasti Laba-Laba dan berkata, "Yang mulia, bagaimana Anda menemukan harta karun ini? Apakah Anda tahu asal-usulnya?" Kaisar Dinasti Laba-Laba berhenti dan menjelaskan, "Ketika kami pertama kali tiba di kota Lima Racun, aku merasakan kehadiran yang aneh di ujung timur. Aku mengikuti kehadiran itu dan tiba di sini, menggunakan rohku untuk menjelajah. Aku menemukan susunan pelindung di bawah tanah. Aku kemudian mencoba menemukan lubang tambang itu. Aku menghabiskan seharian mencari pintu masuk sebelum menemukannya. Saat aku masuk, aku tercengang dengan apa yang kulihat. Ada istana bawah tanah yang sangat besar dengan banyak harta, teknik, dan ramuan. Meskipun ribuan tahun telah berlalu dan banyak benda tak lagi bisa digunakan, banyak di antaranya masih berharga. Tapi aku tak bisa menghancurkan susunan pelindungnya. Harta karun itu tampaknya milik Jenderal Ketiga Raja Matahari. Saat itu, ia adalah petarung alam Raja Roh tingkat 6 tingkat puncak. Namanya terkenal di seluruh benua api merah. Namun, 5.000 tahun yang lalu, ia terluka parah saat berusaha melindungi Raja Matahari. Sebelum wafat, ia mengubur semua hartanya di bawah kota. Berkat penjelasan Kaisar Dinasti Laba-Laba, King Feng mulai memahami dengan jelas harta karun yang ada di bawah kota. Harta karun itu milik seorang petarung ranah Raja Roh tingkat puncak level 6, perlu waktu untuk menembus formasi tersebut. King Feng sangat perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Ia tahu bahwa ia hanya bisa menghadapi Raja Api Merah Tua, gelombang sejuta iblis, dan Pangeran Dinasti Elang Angin jika ia menjadi lebih kuat. Orang-orang ini adalah musuhnya, dan ia pasti akan bertemu mereka cepat atau lambat. Ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri jika ia kuat. Angin sepoi-sepoi dan yang lainnya bergerak cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di dasar tangga batu. Sebuah istana raksasa muncul di hadapan King Feng. Luasnya hampir 30.000 meter persegi, dengan berbagai macam harta, teknik, dan ramuan di dalamnya. Sebagai jenderal ketiga di bawah Raja Matahari, ia telah mengumpulkan banyak harta karun. Kekayaannya setara dengan dinasti tingkat menengah. Pada akhirnya, banyak harta karun yang tidak terpakai dan terkubur di bawah tanah. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit berteriak kegirangan saat mereka berlari menuju harta karun itu. "Semua harta karun itu milikku," teriak anak anjing hitam sambil mencakar harta karun itu. Kubah pelindung berwarna putih tiba-tiba muncul dan tubuh Black Puppy terpental menjauh, menyebabkan ekspresinya langsung berubah. Anak anjing hitam tidak menyerah, ia mencoba lagi. Namun tubuhnya selalu terpental. Ular pemakan langit juga mencoba menyerang kubah pelindung, tetapi juga tidak berhasil. Meskipun ada banyak harta karun di dalam istana bawah tanah, tetapi istana itu dikelilingi oleh kubah pelindung berwarna putih. Kubah pelindung berwarna putih itu terbentuk dari sebuah mantra hukum raja. Api merah menyelimuti kitab suci surgawi. Bahkan setelah 5.000 tahun, api itu belum padam dan terus menyala terang. Kaisar Dinasti Laba-Laba berkata kepada King Feng, "Aku tahu kau adalah ahli formasi yang hebat. Aku serahkan ini padamu. Jika kau berhasil menembus formasi, kau bisa mengambil sepertiga harta karun di sini." Harus diakui, Kaisar Dinasti Laba-Laba sangat dermawan. Ia adalah orang yang menemukan harta karun dan juga membangun istana hanya untuk menyembunyikan harta karun tersebut. Namun kini, ia bersedia membagi sepertiga hartanya dengan King Feng. Tawaran yang sungguh menggiurkan. Melihat Kaisar Dinasti Laba-Laba, King Feng tahu bahwa sang raja ditakdirkan untuk hal-hal besar. Orang biasa tidak akan semurah hati itu. Paling-paling, mereka hanya akan bersedia memberi King Feng beberapa harta. Tidak heran jika ia bisa menjadi Raja Dinasti Laba-Laba, pasti ada alasan untuk segalanya. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Semuanya, mundur. Biarkan aku memeriksa formasi tingkat raja ini dan memecahkannya." Petik 2. Semua orang mundur selusin langkah untuk memberi ruang bagi King Feng. Semua orang menaruh harapan pada King Feng. Mereka tahu hanya King Feng yang bisa menembus susunan itu. Tak ada orang lain yang bisa melakukannya. King Feng berjalan di sepanjang perimeter istana yang sangat besar itu. Ia berjalan ke kiri, lalu ke kanan, sementara cahaya keemasan dari kemampuan clairvoyance-nya muncul di matanya. Tak lama kemudian, King Feng menemukan cacat pada kitab suci pertama, ke-7, ke-11, ke-19, dan ke-45. King Feng membuka mulutnya dan menghembuskan energi emas ke arah kitab suci sebelum menggunakan tulang naganya untuk memukulnya. Kaca, kaca, kaca gelombang. Tulisan suci itu retak dan larut menjadi cahaya keperakan sebelum menghilang. Meskipun susunan ini merupakan susunan tingkat raja yang berusia 5.000 tahun, ia tidak sebanding dengan api emas milik King Feng. Saat kitab suci itu menghilang, ratusan retakan mulai muncul di kubah pelindung yang mengelilingi istana.
Angin sepoi-sepoi mengayunkan tinju emasnya ke depan dan langsung menghancurkan kubah pelindung itu berkeping-keping. Semua harta karun di dalam istana terungkap. Kilatan kebahagiaan dan kegembiraan muncul di wajah Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Putri Laba-Laba. Putri Laba-Laba berseru lantang, "Kau sungguh kuat. Kau bahkan berhasil menembus formasi tingkat 6 tingkat raja. Kami telah mengambil keputusan bijak untuk memintamu menjadi menteri tamu dinasti." Kaisar Dinasti Laba-Laba juga menatap King Feng dengan tatapan setuju. Ada juga sedikit kekaguman di matanya. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Semuanya, pergilah dan temukan harta, teknik, dan ramuan yang cocok untuk kalian. Lalu, tingkatkan kultivasi kalian." Petik 2. Bab 1872. Ruangan penuh batu roh. Semua orang, termasuk King Feng dan yang lainnya, memasuki istana yang sangat besar itu untuk mencari harta karun. Beberapa harta karun diletakkan di tengah meja, sementara yang lain diletakkan di atas kursi. Beberapa lagi ditempatkan di ruang rahasia di balik dinding. Terdapat mekanisme rahasia yang harus dipecahkan untuk membuka kompartemen di balik dinding. Beberapa harta karun lain ditempatkan di dalam ruangan dan dilindungi dengan kata sandi dan mekanisme. Bahkan jika seseorang berhasil melewati formasi tingkat monark, seseorang masih harus menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan harta karun. King Feng tidak mengincar harta karun di aula besar karena itu adalah teknik tingkat raja, yang tidak menarik baginya. Saat ini, King Feng tengah berlatih teknik tingkat suci dan abadi yang jauh lebih kuat daripada teknik di dalam aula. Tentu saja, meskipun beberapa teknik tingkat raja tidak menarik bagi King Feng, teknik tersebut masih menarik bagi Kaisar Ling Yun, Putri Laba-Laba, Kaisar Dinasti Laba-Laba, Panglima Tertinggi, dan Raja Serigala Langit. Lagi pula, mereka belum melampaui tingkat puncak monark level 6, teknik-teknik ini sangat cocok untuk mereka. Terlebih lagi, teknik-teknik ini berasal dari 5.000 tahun yang lalu. Beberapa teknik bahkan diwariskan dari Raja Matahari kepada jenderal ketiganya. Raja Serigala Langit dan yang lainnya beruntung. Raja Serigala Langit menatap gulungan merah di hadapannya dengan penuh semangat. Teknik dahsyat yang tertulis di dalam gulungan itu disebut. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk mengeluarkan puluhan api tingkat raja untuk membakar musuh mereka menjadi abu. Raja Serigala Langit sangat gembira. Ia segera berjalan ke samping untuk berlatih teknik tersebut. Panglima Tertinggi dan Kaisar Ling Yun juga menemukan teknik yang cocok untuk mereka. Yayun masih ragu-ragu menelusuri teknik-teknik itu. Hanya King Feng dan Meng Yaosu yang berdiri di samping, teknik-teknik ini terlalu lemah untuk mereka praktikkan. King Feng berjalan ke sisi Yayun dan berkata, "Esensi apa yang kamu latih? Aku bisa membantumu memilih teknik yang tepat." Petik 2. Yayun mengangguk dan berkata, "Aku berlatih esensi elemen air. Saat ini aku berada di alam monark tingkat kedua." King Feng mengangguk dan mulai berjalan mengelilingi istana. Istana itu sangat besar dan terdapat banyak ruangan serta ruang rahasia di dalamnya. Namun, mereka tidak dapat membuka semua ruangan. Lagi pula, sudah 500 tahun berlalu. Seiring waktu, beberapa pintu istana berkarat dan tak bisa dibuka lagi. King Feng memanfaatkan energi rohnya untuk dengan hati-hati merasakan barang-barang di balik pintu dan kompartemen. Ekspresi wajah King Feng berubah saat dia merasakan suatu teknik yang disebut di balik kompartemen rahasia. Adalah teknik tingkat 6 raja. Teknik ini diperoleh Raja Matahari setelah ia membunuh seorang raja roh tingkat 6 dan diberikan kepada jenderal ketiga. Jenderal ketiga mempraktikkan teknik elemen api. Karena teknik itu tidak cocok untuknya, ia membuangnya ke dalam kompartemen rahasia ini untuk menyimpannya. Namun, teknik itu ditemukan oleh King Feng. Jari-jari King Feng terulur dan dengan lembut menyentuh dinding di depannya. Seketika, sebuah lubang besar muncul di hadapannya. Setelah memasukkan beberapa angka, ia menemukan sebuah batu yang menonjol dan menekannya dengan kuat. Terdengar suara retakan, dan teknik itu meluncur keluar dari kompartemen rahasia. King Feng segera memanfaatkan teknik itu sebelum kompartemen rahasia kembali ke posisi semula. Seluruh proses itu terjadi dalam sekejap, tanpa penundaan sedetik pun. Yayun tercengang melihatnya. Dulu, Yayun hanya mengira bahwa King Feng kuat dan ahli dalam alkimia serta formasi susunan. Tapi sekarang, sepertinya King Feng juga tahu banyak tentang mekanisme rahasia. Dia benar-benar jenius. Sepertinya dia bisa membuka dan memecahkan kode apapun yang ada di tangannya. Yayun merasa beruntung bahwa Crimson Fire Business Alliance telah menghubungi King Feng dan merekrutnya. King Feng tersenyum tipis sebelum menyerahkan teknik itu kepada Yayun. Ia berkata, "Ini adalah teknik tingkat raja tingkat puncak yang sangat cocok untukmu. Kau harus mempraktikkannya." Petik 2. Yayun mengangguk senang dan mengambil teknik itu. Ia segera berjalan ke sudut dan mulai berlatih. Kemudian, King Feng menemukan dua teknik yang sangat cocok untuk Panglima Tertinggi dan Kaisar Ling Yun. Sedangkan untuk anak anjing hitam dan ular pemakan langit, mereka tidak membutuhkan teknik apapun.
Mereka memiliki kekuatan super dari zaman kuno yang akan semakin kuat seiring bertambahnya kekuatan mereka. King Feng juga mencari ramuan di dalam istana yang dapat membantunya. Tak lama kemudian, King Feng menemukan lusinan ramuan ajaib. Sayangnya, khasiat ramuan-ramuan ini telah hilang setelah 5.000 tahun. Hal ini membuat King Feng sangat tidak senang. Awalnya ia ingin menggunakan ramuan-ramuan ini untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi tampaknya hal itu mustahil. Kemudian, King Feng menoleh untuk melihat ramuan roh tersebut dan menyadari bahwa tidak ada lagi efek pengobatan yang tersisa di dalamnya. Lagi pula, 5.000 tahun adalah waktu yang sangat lama. Bahkan ramuan terkuat pun akan kehilangan kekuatannya. Pengecualiannya adalah ramuan roh tingkat suci. Tentu saja, mustahil ada ramuan roh tingkat sakral di dalam ruangan itu. Tidak ada ramuan roh tingkat sakral di seluruh benua api merah. Tiba-tiba, ekspresi wajah King Feng berubah. Ia merasakan energi spiritual yang meluap-luap di ruangan di depannya. Pasti ada batu spiritual di sana. King Feng tidak pernah menyangka akan menemukan batu roh di dalam istana yang sangat besar itu. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Ketiga Raja Matahari. Ada ruangan yang penuh dengan batu roh. King Feng sangat gembira. Ia tahu kekuatannya akan meningkat pesat dengan batu-batu roh ini. King Feng berjalan ke kamar dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan raksasa surgawinya menghantam dinding batu dengan keras. Ledakan. Telapak tangan King Feng terpental dengan ledakan dahsyat. Ia mundur selangkah dengan linglung. King Feng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Ada apa ini? Kekuatanku lebih dari 1 juta kilogram. Kenapa aku tidak bisa menghancurkan dinding batu ini? Terbuat dari bahan apa?" Kaisar dinasti laba-laba berjalan ke arahnya dan berkata, "Dinding batu ini adalah meteorit kelas 9. Tentu saja, kau tidak bisa meledakkannya." Bab 1873. Membuka pintu. King Feng menatap Kaisar dinasti laba-laba dan berkata, "Bagaimana cara membuka pintu meteorit kelas 9? Kaisar dinasti laba-laba mengangguk dan berkata, "Mari kita bergabung. Aku saat ini berada di tingkat ke-6 alam Raja Roh. Kau berada di tingkat ketiga, tetapi kekuatan tempurmu sungguh kuat. Jika kita bergabung, kita pasti bisa menghancurkan dinding itu. Kita masing-masing bisa mengambil setengah dari batu roh yang ada di dalam ruangan." King Feng mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan." Petik 2. King Feng menggunakan tubuh api penyucian fana. Tinjunya berubah menjadi kitab suci hitam yang tampak seperti berasal dari neraka, sangat dingin dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Kaisar dinasti laba-laba juga mundur selangkah saat merasakan kekuatan dahsyat itu, dia tidak berani terlalu dekat dengan King Feng. Dalam serangan ini, King Feng tidak menggunakan benih dao emasnya karena terlalu terkenal dan merupakan salah satu dari 5 elemen surgawi. Meskipun King Feng dan Kaisar dinasti laba-laba telah bergabung, King Feng tidak terlalu mempercayainya. Kaisar dinasti laba-laba mungkin akan mencoba mengambil benih dao emasnya jika ia tahu keberadaannya. Perlu diketahui bahwa benih dao tipe emas bahkan lebih berharga daripada teknik tingkat sakral apapun. Bahkan ruangan batu roh pun tak dapat menandingi benih itu. Tinju tubuh api penyucian fana milik King Feng mengandung kekuatan yang mengerikan. Tinju itu langsung memecah udara saat muncul. Kemudian, ia menghantamkan tinjunya ke dinding batu. Kaisar dinasti laba-laba juga menggunakan esensi vitalnya yang gelap dan kehadiran hitam badai mulai terpancar dari tubuhnya. Kaisar dinasti laba-laba mengumpulkan seekor laba-laba esensi vital sepanjang 100 kaki ke dalam tinjunya. Kemudian, ia mengayunkan tinju kanannya dengan ganas ke arah dinding batu bersama dengan King Feng. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, pintu meteorit itu hancur oleh 2 serangan kekuatan dahsyat. Sebuah lubang besar kemudian muncul. Setelah dinding batu terbuka, aroma ki spiritual yang kuat melayang ke arah King Feng, sangat pekat seperti kabut. Namun itu bukan kabut, itu semua adalah ki spiritual, saripati paling murni dari langit dan bumi. Baik Kaisar dinasti laba-laba maupun King Feng menarik napas dalam-dalam dan merasakan kesegaran. Mereka merasakan peningkatan esensi spiritual di dalam tubuh mereka. Esensi spiritual adalah kekuatan yang lebih murni dan lebih kuat daripada esensi vital. Esensi ini merupakan esensi paling murni dari langit dan bumi. Pada saat berikutnya, King Feng dan Kaisar dinasti laba-laba tercengang melihat ruangan seluas 100 meter persegi itu dipenuhi dengan batu roh. Batu-batu roh itu semuanya setara dengan tingkatan raja dan sangat berharga. Setiap batu seukuran kepalan tangan. Batu-batu itu bening dan berkilau. Mereka memancarkan ki roh yang kuat yang memenuhi seluruh ruangan. Kaisar dinasti laba-laba menarik napas tajam saat melihat pemandangan itu. Mereka bahkan tidak memiliki banyak batu roh di dinasti itu. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Ketiga Raja Matahari, jumlah batu rohnya sangat banyak. Kaisar dinasti laba-laba merasa jika dia menyerap semua batu roh di dalam ruangan, dia mungkin bisa menerobos beberapa level. Namun dia telah berjanji untuk membagi batu roh itu secara merata kepada King Feng.
Kaisar dinasti laba-laba menarik napas dalam-dalam sambil menekan keserakahan di hatinya. Ia tahu bahwa di luar istana, Kaisar Kalajengking Ungu dan gelombang sejuta iblis adalah musuh sejatinya. Ia tidak boleh menjadikan King Feng musuh karena batu-batu roh ini. Jika dia bertarung dengan King Feng, mereka berdua akan terluka parah, dan yang lainnya akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkan mereka. Kaisar dinasti laba-laba adalah seseorang yang telah melalui banyak hal. Ia telah hidup lebih dari 1000 tahun meskipun penampilannya seperti pria parubaya. Penampilannya yang awet muda berkat kekuatannya sebagai Raja Roh tingkat 6. Lebih lanjut, ia menggunakan beberapa ramuan khusus tingkat abadi untuk mempertahankan kemudaannya sehingga ia tampak jauh lebih muda daripada para tetua biasa. Namun, meskipun begitu, esensi hidupnya perlahan-lahan menghilang. Lagi pula, para kultivator diri sedang melawan kehendak surga. Umur mereka hanya akan diperpanjang jika kekuatan mereka meningkat. King Feng memperhatikan perubahan ekspresi Kaisar Dinasti Laba-Laba. Tentu saja, King Feng tahu apa yang dipikirkan Kaisar Dinasti Laba-Laba. Bahkan ketika pertama kali melihatnya, ia menginginkan ruangan penuh batu roh itu untuk dirinya sendiri. Namun, King Feng tahu itu mustahil. Kaisar Dinasti Laba-Laba setidaknya 3 alam kecil lebih kuat darinya. Bahkan jika King Feng berhasil membunuhnya, ia akan terluka. Bukan itu yang diinginkannya. Yang lebih penting, King Feng masih perlu bergantung pada pasukan Kaisar Dinasti Laba-Laba di Kota Tikus Langit untuk melindungi Suelin. Itulah prioritas utama King Feng. Jika bukan karena Suelin, King Feng tidak keberatan membakar jembatan dengan Kaisar Dinasti Laba-Laba. Kaisar Dinasti Laba-Laba memandang King Feng dan berkata, kita masing-masing akan mengambil setengah dari batu roh di sini. King Feng mengangguk dan tentu saja menyetujui sarannya. Keduanya bertukar pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada 2000 batu roh di dalam ruangan. King Feng mengambil 1000 batu roh, sementara Kaisar Dinasti Laba-Laba mengambil separuhnya, merampok tempat itu hingga bersih. Setelah mendapatkan batu roh, King Feng dan Kaisar Dinasti Laba-Laba berkata, kita perlu menyerap kekuatan batu roh sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita. Gelombang sejuta iblis akan segera datang. Setelah meninggalkan ruangan, baik Kaisar Dinasti Laba-Laba maupun King Feng menemukan sudut terpencil di aula dan mulai menyerap batu roh. Adapun Putri Laba-Laba, Meng Yaosu, Yayun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit, beberapa dari mereka mempraktikkan teknik baru mereka sementara yang lain menyerap ramuan baru mereka. Semua orang berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa mereka hanya dapat bertahan hidup dari gelombang juta setan jika mereka menjadi lebih kuat. Setelah duduk di sudut terpencil, ia meletakkan 1000 batu roh di hadapannya. Dia menyilangkan kakinya dan menempelkan kedua telapak tangannya untuk membentuk mantra surgawi abadi. Mantra abadi surgawi menyerap ki roh dengan cepat. Tepat setelah ia membentuk mantra, sebuah kekuatan hijau muncul dan langsung muncul di antara ribuan batu roh. Kekuatan hijau menyerap esensi spiritual bagaikan spons dalam air, dan seluruh energi spiritual diserap ke dalam tubuh King Feng. Inti rohnya mulai berevolusi dengan cepat. Setelah menyerap sejumlah besar ki roh, inti rohnya mulai berputar dan mengembang dengan liar. Bab 1874. Menerobos ke alam Raja Roh tingkat kelima. Setelah menyerap sejumlah besar energi roh, inti roh King Feng Li terbelah dan jumlah tanda pada inti meningkat dari 3 menjadi 4. Tetapi tidak berhenti pada angka 4 karena terus berubah hingga 1 tanda lagi muncul di atasnya. 5 tanda merupakan simbol tingkat kelima dari alam Raja Roh. Sementara King Feng Li dan yang lainnya tengah berkultivasi di istana harta karun bawah tanah, seluruh kota 5 racun tengah dilanda kekacauan. Li King Feng telah membunuh banyak kultivator dari dinasti Kalajengking Ungu dan bahkan memukuli kapten mereka hingga pingsan. Sementara itu, penasihat utama dinasti telah ditampar hingga jatuh oleh Dewi Bulan. Tentu saja, Raja dari dinasti tingkat tinggi Kalajengking Ungu tidak dapat menoleransi penghinaan seperti itu. Mengetahui kekuatan besar Sang Dewi Bulan, dia tidak berani mencari masalah dengannya dan melampiaskan amarahnya kepada King Feng Li dan Raja dari dinasti Laba-Laba. Dia menyalahkan segalanya pada King Feng Li, mengira semua kerusakan dan luka parah yang diderita penasihat utama disebabkan oleh King Feng Li. Untuk menyembuhkan penasihat utama, Kaisar dinasti Kalajengking Ungu bahkan menggunakan ramuan roh kerajaan roh tingkat ke-6 yang sangat langka bahkan di dinasti tingkat tinggi. Itu karena ia sedang menghadapi krisis dan membutuhkan semua orang yang dimilikinya. Kaisar dinasti Kalajengking Ungu harus segera menyembuhkan penasihat utama dengan menggunakan ramuan roh, agar mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk bertahan hidup dalam pertempuran sengit yang akan segera terjadi melawan gelombang jutaan binatang iblis. Setelah menyembuhkan penasihat utama, Kaisar dinasti Kalajengking Ungu secara pribadi memimpin semua kultivatornya, yang berjumlah sekitar 1000 orang, ke istana kerajaan dinasti Laba-Laba di sebelah timur kota 5 racun, dengan maksud untuk mengepungnya. Sebagai pria berusia 40-an, Kaisar dinasti Kalajengking Ungu memiliki wajah ungu yang dipahat, rambut, dan alis ungu. Mengenakan jubah Kalajengking, ia memancarkan niat membunuh yang luar biasa.
Mereka membunuh semua kultivator dinasti laba-laba yang berani menghalangi mereka, baik dengan memenggal kepala mereka atau menghancurkan mereka menjadi pai daging. Jika Kaisar dinasti laba-laba tahu tentang serangan mereka, ia pasti akan melindungi bawahannya. Namun, ia sedang berkultivasi di istana bawah tanah bersama Li Qingfeng dan tidak menyadari pembantaian di atas. Sebagian besar bawahan Kaisar dinasti laba-laba terbunuh sementara yang lainnya berlutut gemetar, dibekukan oleh kehadiran alam roh raja yang kuat yang dipancarkan dari Kaisar dinasti Kalajengking Ungu. Dengan senyum dingin, Kaisar dinasti Kalajengking Ungu berkata, "Para penjaga, ikat semua kultivator dari dinasti laba-laba, lalu cari Kaisar mereka. Aku akan menemukannya bahkan jika kita harus mengacak-acak tempat ini." Atas perintah Kaisar dinasti Kalajengking Ungu, semua kultivator dinasti laba-laba yang masih hidup diikat dan beberapa yang membangkang dihancurkan menjadi pai daging oleh Kaisar. Kaisar dinasti Kalajengking Ungu telah berhasil menerobos dari alam roh raja tingkat 6 ke alam roh raja tingkat 7, dan para kultivator biasa sama sekali bukan tandingannya. Dia meminta bawahannya untuk mencari di seluruh istana kerajaan dinasti laba-laba dan mereka tidak menemukan apapun setelah setengah jam. Penasihat utama berjalan ke arah rajanya dan melaporkan, "Yang mulia, hamba telah mencari ke seluruh istana dan tidak menemukan Kaisar dinasti laba-laba, Putri laba-laba, maupun Li Qingfeng." Sang raja sedikit mengernyit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Ia berkata, "Para pengintai kita melihat dengan jelas Li Qingfeng dan Putri laba-laba memasuki istana kerajaan. Bagaimana mungkin mereka menghilang? Mungkinkah ada terowongan rahasia di istana tempat mereka bersembunyi?" Ia mengirim utusan untuk menangkap seorang kultivator dinasti laba-laba dan menuntut informasi tentang istana kerajaan, tetapi tawanan itu menolak untuk memberitahukan rahasianya meskipun diancam dengan hukuman mati. Kaisar dinasti Kalajengking Ungu memancarkan energi rohnya dan memasuki pikiran tawanan untuk mencari jiwanya. Setelah pencarian sejenak, kegembiraan muncul di mata sang raja. Ia berkata, "Akhirnya aku menemukan kemana Kaisar dinasti laba-laba dan Li Lili pergi." Di bawah tanah istana kerajaan dinasti laba-laba terdapat sebuah gudang harta karun. Kemudian dengan energi rohnya, dia merobek energi roh tawanan dinasti laba-laba menjadi dua bagian. Sambil berteriak, tawanan itu jatuh ke tanah dan mati. Melihat kekejaman Kaisar dinasti Kalajengking Ungu, para kultivator dinasti laba-laba yang masih hidup menjadi pucat karena ketakutan di mata mereka. Sesaat kemudian, Kaisar dinasti Kalajengking Ungu memerintahkan semua kultivator dinasti laba-laba untuk diikat dengan tali sambil membunuh mereka yang membangkang. Semua kultivator spider dinasti merasa terkutuk sementara kultivator lain di Five Poison City tidak berani protes meski mereka telah menyaksikan kekejamannya. Itu karena Kaisar Kalajengking Ungu merupakan penguasa alam roh tingkat ke-7 yang kuat dan tak seorang pun di antara mereka yang dapat menandinginya. Atas perintah raja, penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu telah mengadukan seluruh istana kerajaan dan masih belum dapat menemukan Kaisar dinasti laba-laba maupun Qingfeng Li. Penasihat utama sangat tidak senang karena tujuan utama serangan mereka terhadap dinasti laba-laba adalah untuk menimbulkan masalah bagi Qingfeng Li yang merupakan asal-muasal semua pergolakan dan bencana ini. Berdiri di aula istana kerajaan dinasti laba-laba, Kaisar dinasti Kalajengking Ungu berpikir keras tentang lokasi terowongan rahasia dengan menempatkan dirinya pada posisi dinasti laba-laba. Tiba-tiba wajahnya berubah muram saat melihat penyok pada lengan kursi laba-laba yang berdiri di depannya. Mungkinkah kursi itu terhubung ke terowongan rahasia atau istana bawah tanah? Kegembiraan muncul di matanya saat dia melangkah ke sisi kursi. Sambil mengulurkan tangan kanannya, dia meraba-raba kursi laba-laba dan tak lama kemudian menemukan sebuah titik yang menonjol. Dia menekan sedikit, dan kursi itu bergeser ke satu sisi dan memperlihatkan sebuah terowongan hitam pekat yang dimasuki oleh Qingfeng Li. Kepala penasihat datang dan berkata dengan nada menyanjung, "Selamat kepada Yang Mulia." Yang Mulia sangat cerdik karena bisa menemukan terowongan bawah tanah ini hanya dengan sekali pandang. "Saya yakin Li Qingfeng bersembunyi di sana. Bagaimana kalau kita turun dan membunuh mereka semua?" Sang raja melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak. Kita tunggu saja di sini dengan perangkap. Kita akan menangkap mereka semua begitu mereka keluar." Sibuk berkultivasi di istana bawah tanah bersama orang-orang dinasti laba-laba, Qingfeng Li tidak menyadari situasi di atas mereka. Setelah dia menerobos ke alam raja roh tingkat kelima, seluruh tubuhnya secara bertahap memancarkan kehadiran yang kuat. Ia berdiri dan kekuatan dahsyat meledak di sekujur tubuhnya. Ia bertanya-tanya, "Jadi, inikah kekuatan seorang penguasa alam raja roh tingkat kelima?" Sungguh hebat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang memekakkan telinga seolah-olah tulang-tulangnya bergesekan satu sama lain. Bab 1875. Evolusi Clairvoyance. Qingfeng Li menghembuskan napas dan menyemburkan seberkas cahaya keemasan, melesatkan lubang besar ke tanah. Dari matanya terpancar dua sinar cahaya keemasan yang langsung menembus dua lubang di tiang di depannya. Kemampuan Clairvoyance Lili semakin meningkat dengan jangkauan penglihatan 5.000 meter. Sebuah kemajuan yang luar biasa. Yang lebih penting,
kemampuan clairvoyance-nya mampu memancarkan sinar cahaya keemasan yang mengandung kekuatan mengerikan, sama seperti ki emasnya. Sinar cahaya keemasan itu dapat dengan mudah membunuh lawan selevelnya. Kekuatan yang mengerikan. Jika lawannya merupakan penguasa alam Raja Roh tingkat kelima, King Fengli dapat membunuhnya dengan menembakkan sinar cahaya keemasan dari matanya alih-alih melancarkan serangan apapun. Tentu saja, ada beberapa batasan pada metode serangan dahsyat ini, ia hanya bisa menggunakannya sekali, bahkan dengan energi rohnya yang besar saat ini. Karena metode ini akan sangat menguras energi rohnya, metode ini hanya bisa digunakan sebagai serangan diam-diam, bukan di medan perang. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya maut setelah energi rohnya habis atau saat berhadapan dengan sekelompok musuh. King Fengli sangat mementingkan kemampuan kewaskitaannya dan menganggapnya sebagai salah satu kartu terbaiknya. Di sampingnya, Raja Dinasti Laba-Laba, Putri Laba-Laba, Meng Yaosu, Yayun, dan Raja Serigala Langit semuanya waspada terhadap kekacauan yang disebabkan oleh Li Qingfeng. Mereka berdiri dan menghampirinya. Meng Yaosu berkata, "Saudara Li, selamat atas keberhasilanmu menembus alam Raja Roh tingkat kelima." Semua yang lain datang untuk memberi selamat kepadanya, mengetahui pertumbuhan kekuatan King Fengli akan memberi mereka peluang lebih baik untuk bertahan hidup dalam gelombang jutaan binatang iblis yang akan datang. Anak anjing hitam dan ular penelan langit juga berhenti berkultivasi dan bangkit. Perut mereka membulat karena banyaknya ramuan dan ramuan roh yang telah mereka telan. Setelah berkultivasi, mereka telah memurnikan semua ramuan dan ramuan roh tersebut dan mengubahnya menjadi energi iblis mereka sendiri. Mereka telah menembus ke alam Raja Roh tingkat keempat, hanya satu tingkat lebih rendah dari Lily. Tiba-tiba, Black Puppy mengendus, dan cahaya dingin memasuki matanya. Li Qingshan bertanya, "Si hitam kecil, apa yang kamu cium?" Dengan kilatan cahaya dingin di matanya, anak anjing hitam berkata, "Aku baru saja mencium aroma kepala penasihat dari dinasti Kalajengking Ungu. Aku cukup familiar dengan aromanya karena dia dan orang-orangnya mengepung pup bulan untuk menangkapmu." King Fengli mengerutkan kening dan kilatan dingin melintas di matanya karena dia masih marah terhadap penasihat utama yang telah diselamatkan setelah ditampar ke tanah oleh orang suci bulan. King Fengli bertanya, "Little Black, di mana keberadaan penasihat utama dan seberapa jauh dari kita?" Anak anjing hitam itu mengarahkan cakarnya ke langit-langit sambil berkata, "Kalau aku tidak salah, dia ada di tanah 2000 meter di atas kepala kita." Mendengar kata-kata anak anjing hitam, Raja Dinasti Laba-Laba terkejut dan berkata, "Kau yakin? Maksudmu penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu berdiri tepat di atas kepala kita? Kalau begitu, dia ada di istana kerajaanku dan semua anak buahku ada di sana." Menghadapi keraguan sang raja, anak anjing hitam tidak senang. Ia memutar matanya, mengibaskan ekornya, dan memalingkan kepalanya dengan bangga, mengabaikannya. Sang raja merasa cemas. Dia berbalik menatap King Fengli dengan memohon, mengetahui bahwa sebagai tuan anak anjing itu, King Fengli pasti tahu jika anak anjing itu berkata jujur. Li Qingfeng berkata, "Raja Dinasti Laba-Laba, kau harus percaya apa yang dikatakan si hitam kecil." Setelah hidungnya mencium suatu aroma, ia dapat mendeteksi posisinya di mana saja dalam jarak 150.000 km saat menciumnya untuk kedua kalinya. Raja Dinasti Laba-Laba tersentak. Ia berkata, "Jika itu benar, maka Raja dan penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu pasti telah menyerang dan menduduki istana kerajaanku. Apa yang harus kulakukan?" Karena cemas, dia memutuskan, "Tidak, kita harus naik sekarang." Dengan tergesa-gesa, ia menuntun Putri Laba-Laba ke tangga, berniat untuk naik cepat. Sambil mengerutkan kening, Li Qingfeng berteriak, "Tunggu. Kau tidak bisa naik sekarang." Sang raja menoleh ke arah King Fengli dengan penuh tanya, tidak mengerti mengapa dia berusaha menghentikannya naik. Lagi pula, tidak seperti dirinya yang bersembunyi di bawah tanah saat Raja Dinasti Kalajengking Ungu dan rakyatnya menyerang dan menduduki istana kerajaannya. Sebagai pimpinan dua dinasti tingkat tinggi, Raja dari dinasti Laba-Laba dan dinasti Kalajengking Ungu pernah bermusuhan dan kali ini tidak ada satupun dari mereka yang mau mundur. Sambil tersenyum tipis, Li Qingfeng menjelaskan, "Aku tidak akan menghentikanmu membunuh Raja Dinasti Kalajengking Ungu. Tapi kurasa mereka pasti telah memasang jebakan besar atau bahkan membangun beberapa formasi susunan untuk kita karena mereka telah menduduki istana kerajaan dan menemukan pintu masuk ini. Jika kau terburu-buru seperti ini, kau pasti akan masuk ke dalam jebakan mereka." Raja Dinasti Laba-Laba dan Putri Laba-Laba mengira King Fengli benar. Namun sang raja tetap menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tahu di atas sana sangat berbahaya. Tapi semua bawahanku dan putraku ada di sana, dan aku akan segera menyelamatkan mereka meskipun aku tahu mereka telah memasang jebakan untukku." Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengamati formasi susunan mereka. Lalu aku akan membawamu keluar." Setelah berhasil menembus alam Raja Roh tingkat kelima, kemampuan kewaskitaan King Fengli dapat melihat benda-benda dalam jarak 5.000 meter.
Mengaktifkan mata kanannya, dia menembakkan sinar cahaya keemasan yang menembus tangga, batu, dan tanah dan melihat raja, penasihat utama, dan para kultivator dari dinasti Kalajengking Ungu di tanah. Sementara itu, dia juga melihat para kultivator dinasti laba-laba yang tertangkap, tanah berdarah, dan banyak mayat di atasnya. Tentu saja, mayat-mayat itu adalah para kultivator dinasti laba-laba yang telah dibunuh tanpa ampun oleh raja dinasti Kalajengking Ungu. Sungguh menyedihkan. Niat membunuh yang kuat muncul di mata King Feng Li karena dia mengenal beberapa kultivator dinasti laba-laba yang telah tewas. Mereka telah menunjukkannya ke tempat kerajaan tetapi sekarang mereka semua terbunuh karena dia. Memancarkan niat membunuh yang luar biasa, Li Qingshan berkata dengan suara dingin, Raja Kalajengking Ungu dan penasihat utama, kalian tidak akan lolos hari ini. Bab 1876. Jebakan menunggu. Melihat apa yang terjadi di istana kerajaan dengan kemampuan kewaskitaannya, King Feng Li menjadi sangat marah hingga niat membunuh yang kuat meledak darinya. Katanya, jangan berlama-lama. Ayo naik sekarang. Raja dinasti Kalajengking Ungu telah menduduki istana kerajaan dinasti laba-laba dan membunuh banyak kultivator dari dinasti tersebut. Mendengar perkataan King Feng Li, wajah kaisar dinasti laba-laba berubah menjadi pucat, karena para kultivator itu adalah pengikut lamanya dan dia punya perasaan yang dalam terhadap mereka. Mendengar laporan Li King Feng, ia khawatir korbannya banyak. Dengan marah, ia mengikuti Li King Feng menaiki tangga tanpa ragu, diikuti yang lain. Di antara kelompok itu, King Feng Li dan Kaisar Dinasti Laba-Laba adalah yang paling kuat dan mereka memimpin jalan. Meskipun mereka berdua tahu bahwa mereka sedang memasuki perangkap yang dipasang oleh Raja Kalajengking Ungu, mereka tidak takut karena tidak mempunyai pilihan lain. Lily berhenti ketika mereka berada 100 meter dari pintu keluar, berkata, aku lebih cepat darimu dan aku akan keluar lebih dulu dan menghancurkan formasi mereka. Ikuti aku baik-baik. Kaisar Dinasti Laba-Laba mengangguk, mengetahui bahwa King Feng Li familiar dengan formasi susunan dan dengan demikian dia adalah orang yang tepat untuk menghancurkan formasi selubung di luar. Sayap berbulu elemen angin, teriak Li Qingshan, mengaktifkan sayap berbulu elemen angin, membentuk dua sinar cahaya biru di sisinya. Berubah menjadi tornado biru, ia melompat ke udara dan bergegas keluar. Saat dia keluar, dia merasakan tekanan besar yang terbentuk oleh sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah. Setiap berkas cahaya setebal tali dan ada ratusan berkas cahaya yang saling bersilangan dari segala arah, membentuk jaring ikan. Itu adalah envelopment array, arai alam Raja Roh tingkat ke-6, dan menjebak King Feng Li di dalamnya. Berdiri di belakang barisan, Raja dan penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu dapat melihat situasi dengan jelas. Kegembiraan terpancar di mata mereka. Kepala penasihat berkata, Yang mulia, orang itu adalah Li King Feng yang membunuh para kultivator kita. Saya merasakan darinya keberadaan harta spiritual yang pasti dia peroleh di istana bawah tanah. Kita akan mendapatkannya setelah membunuhnya. Tak mampu menyembunyikan haus darah di matanya, Raja Kalajengking Ungu tertawa dan berkata, King Feng Li, kau benar-benar berhasil masuk ke dalam perangkapku, yaitu envelopment array. Hari ini kau pasti akan mati. Melirik tajam ke arah Raja Dinasti Kalajengking Ungu dan penasihat utama di kejauhan, Li King Feng berkata dengan suara dingin, permainan belum berakhir. Konyol sekali kau pikir bisa menjebakku dengan envelopment array. Mengaktifkan kemampuan sinar X di mata kanannya, King Feng Li melepaskan seberkas cahaya keemasan untuk mengamati dengan saksama envelopment array dari titik susunan pertama hingga titik susunan ke-999. Titik-titik susunan itu berupa sinar cahaya putih yang pekat seperti jaring ikan. Sinar-sinar itu tidak terlihat oleh seorang praktisi biasa, tetapi tidak menjadi masalah bagi Li King Feng, seorang ahli susunan dengan kemampuan clairvoyance. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mendeteksi kelemahan susunan itu. Kelemahan itu terletak di titik susunan pertama, ke-7, ke-14, ke-49, ke-107. Ada lusinan kelemahan dalam susunan itu. Meskipun tidak terlihat, Lily dapat melihatnya dengan jelas dengan kemampuan clairvoyance-nya. Dengan senyum dingin, Lily mengulurkan jari telunjuk kanannya yang mengandung kekuatan tulang naga dan sisik naga yang tak terkalahkan. Ia mengarahkannya ke puluhan titik lemah dengan paksa. Retak, retak, retak. Diiringi puluhan suara keras, puluhan lubang besar tiba-tiba muncul di envelopment array. Lubang-lubang besar itu berwarna hitam dan tampak sangat buruk di antara berkas cahaya putih. Dengan kelemahan yang telah ditembus, seluruh envelopment array menjadi rusak dan energi spiritual mulai bocor keluar. Array itu tidak lagi mampu menjebak Li King Feng. King Feng Li memukul tangan kanannya yang melepaskan gelombang kekuatan emas, menghantam dengan dahsyat kesusunan yang hancur menjadi percikan cahaya dan menghilang di udara. Ekspresi Raja Dinasti Kalajengking Ungu berubah drastis saat melihatnya, dan matanya penuh keheranan. Ia bertanya, bagaimana kau bisa menghancurkan susunan tingkat ke-6 ini? Li King Feng tertawa, itu mudah saja. Formasimu terlalu lemah untuk menjebakku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Sambil tertawa terbahak-bahak, ia melangkah maju dengan satu tangan di belakang punggungnya. Setiap langkahnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Di belakang King Feng Li muncul selembar kabut hitam dan dia tampak seperti dewa pembunuh yang telah turun ke dunia manusia. Sementara itu, Kaisar Dinasti Laba-Laba, Putri Laba-Laba, Meng Yaosu, Yayun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Raja Serigala Langit berlari keluar terowongan setelah mendengar King Feng Li menghancurkan susunan selubung. Melihat mereka keluar dari terowongan, masing-masing membawa harta karun spiritual, ramuan roh, dan ramuan ajaib, mata Raja Dinasti Kalajengking Ungu berbinar-binar. Dia berteriak, "Kaisar Dinasti Laba-Laba, aku tahu kau punya gudang harta karun di bawah istana kerajaanmu. Aku sudah menunggu untuk mengambilnya darimu setelah kau mendapatkannya. Hari ini kau harus mati." Kaisar Dinasti Laba-Laba melihat sekelilingnya dan mendapati istana kerajaan telah berubah menjadi sungai darah dan setengah dari pengikutnya telah dibunuh oleh Raja Dinasti Kalajengking Ungu. Bawahannya yang tersisa terluka parah dan diikat dengan tali. Melihat itu, wajah Kaisar Dinasti Laba-Laba menjadi gelap dan matanya penuh amarah karena mereka adalah para elit dinasti yang telah mempertaruhkan nyawa untuknya. Terlebih lagi, ia telah melihat jasad putranya di antara tumpukan mayat para kultivator. Kepala pangeran kerajaan dinasti Laba-Laba telah dihancurkan menjadi gumpalan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh Raja Kalajengking Ungu. Memancarkan niat membunuh yang kuat ke seluruh tubuhnya, Kaisar Dinasti Laba-Laba berkata dengan dingin, "Sialan kau, Raja Dinasti Kalajengking Ungu. Hari ini aku akan membunuhmu." Bab 1877. Pembantaian. Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar Kaisar Dinasti Laba-Laba ingin membunuhnya, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling konyol. Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu menatap Kaisar Dinasti Laba-Laba di depannya dan berkata dengan dingin, "Kau benar-benar berpikir kau hebat. Aku membunuh separuh anak buahmu dan menangkap separuhnya lagi. Apa lagi yang kau punya untuk melawanku?" Penasihat utama Dinasti Kalajengking Ungu berjalan ke sisi raja, "Yang mulia, kita harus membunuh Li King Feng dulu. Aku merasakan energi misterius dalam dirinya. Dia pasti telah memperoleh harta karun tertinggi." Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu mengangguk, "Jangan khawatir. Kita akan membunuh Li King Feng dulu. Orang ini sangat aneh. Entah bagaimana dia telah menghancurkan arai pembungkusku. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Yang mulia, biarkan aku membunuh Li King Feng ini dan menghapus rasa maluku," kata penasihat utama. Penasihat utama Dinasti Kalajengking Ungu kemudian berjalan ke arah King Feng Li dan menatapnya dengan marah. Belum lama ini di Munpup, kepala penasihat mencoba menangkap Li King Feng, tetapi dihentikan dan ditampar ke tanah oleh Sang Dewi Bulan. Sungguh memalukan, yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Hanya kematian Li King Feng yang bisa membantunya bangkit. Kepala penasihat Dinasti Kalajengking Ungu membuka mulutnya dan menunjukkan taringnya. Menatap Li King Feng seperti melihat orang mati. Ia berkata dengan dingin, "Hari ini, aku akan menghancurkanmu menjadi lumpur dan memasukkanmu ke dalam tanah." Li Feng melirik kepala penasihat dengan tenang, "Terakhir kali, Sang Suci Bulan memberimu kesempatan untuk hidup, jadi kau benar-benar berpikir kau orang penting. Hari ini, aku akan menamparmu sampai mati dan kau tidak akan pernah bisa bangun." Kepala penasihat Dinasti Kalajengking Ungu memanggil esensi vital Kalajengking dari tubuhnya. Tiba-tiba ia mengayunkan tinju kanannya dan pukulannya membentuk dua kalajengking. Kalajengking itu sangat besar, tingginya setidaknya 5.000 kaki. Mereka hampir bisa menutupi langit dan bumi. Mereka seperti monster raksasa, mengguncang langit dan bumi, dan menghantam Li King Feng. Li King Feng tampak tenang dan sama sekali tidak khawatir. Ia bahkan tidak mengernyitkan dahinya. Ia kini telah menembus alam Raja Roh tingkat kelima dan mencapai level yang sama dengan penasihat utama Dinasti Kalajengking Ungu. Namun, jangan lupa bahwa Li telah mempraktikkan teknik kultivasi tingkat abadi, yang berarti tidak ada yang bisa mengalahkannya di alam yang sama. Penasihat utama Dinasti Kalajengking Ungu jelas bukan lawan yang sepadan. Li King Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan membentuk telapak tangan raksasa 5.000 yang memancarkan aksara segel neraka hitam dan energi benih dao emas. Kedua kekuatan itu bergabung. Li telah mulai menggabungkan energi asal tinju neraka cekik dan benih dao emas. Meskipun ini hanya percobaan, ia berhasil. Tamparan Li King Feng begitu dahsyat. Langit pecah dan tanah retak. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur berkeping-keping. Seluruh daratan dipenuhi pemandangan ganjil, seolah-olah ada iblis yang berdiri di antara langit dan bumi. Tamparan Li membuat kedua kalajengking kepala penasihat hancur berkeping-keping. Mereka menghilang di udara bahkan sebelum sempat berteriak. Tak lama kemudian, telapak tangan emas itu tak berhenti. Telapak tangannya kokoh dan stabil, bagaikan puncak gunung raksasa, menghantam kepala penasihat. Ia langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kepalanya, didorong ke tanah oleh Li King Feng. Para pembudidaya mandiri di mana-mana tercengang dan terkejut.
Mereka pasti tahu tentang penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu. Dia adalah seorang master tertinggi yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar Raja Roh dan sangat terkenal di seluruh benua api merah. Sebagai penasihat utama dinasti papan atas, banyak praktisi kultivasi diri yang menjadi muridnya. Namun, penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu yang terkenal dan berkuasa ini terbunuh hanya dengan satu tamparan dari Li Qingfeng. Sungguh menakjubkan. Tak hanya para kultivator di sekitarnya, Kaisar dinasti Laba-Laba dan Putri Laba-Laba pun terkejut. Mereka adalah musuh dinasti Kalajengking Ungu, karenanya mereka tahu betapa kuatnya penasihat utama. Bahkan Putri Laba-Laba pun tak tertandingi. Sedangkan untuk Lili, Kaisar dan Putri dinasti Laba-Laba bukanlah orang yang sama sekali asing. Awalnya, ia tidak sekuat mereka, tetapi ia mahir dalam formasi. Lili memecahkan susunan tingkat raja dari harta karun bawah tanah dan mendapatkan setengah batu roh di dalamnya. Ia kemudian dapat menggunakannya untuk menerobos ke alam Raja Roh tingkat kelima, yang masih tidak lebih kuat dari penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu. Namun, kekuatan serangannya jelas jauh lebih tinggi daripada penasihat utama. Bahkan Kaisar dinasti Laba-Laba pun tak mampu membunuh penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu hanya dengan sekali tamparan. Namun, Li Qingfeng berhasil melakukannya. Kaisar dinasti Laba-Laba juga menyerap setengah batu roh dari harta karun di istana bawah tanah, dan kemampuannya meningkat dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 alam Raja Roh. Namun, ia masih merasakan sedikit bahaya saat menghadapi Li Qingfeng. Kaisar dinasti Laba-Laba yakin jika ia melawan Li Qingfeng, ia tak akan menang. Di mata sang raja, Li Qingfeng adalah binatang buas yang akan melahap orang kapan saja tanpa meninggalkan tulang. Lili tidak peduli dengan ekspresi orang-orang. Setelah menamparkan kepala penasihat hingga mati, ia mengangkat telapak tangannya lagi dan membentuk telapak tangan raksasa setinggi 5.000 kaki. Ia menamparkan para kultivator dari dinasti Kalajengking Ungu di depan dengan kekuatan yang dahsyat. 100 dari mereka berubah menjadi debu daging. Qingfeng Li mulai membantai dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Dia membunuh 100 orang lainnya yang juga berprofesi sebagai kultivator hanya dengan mengambil satu langkah maju. Saat Lili melangkah kelima, ia telah menamparkan 5 kali. 500 praktisi kultivasi diri tewas. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Kaisar dinasti Kalajengking Ungu terbangun dari keterkejutannya dan melihat 500 kultivator mati di sekelilingnya. Ia sangat berduka, karena separuh pasukannya telah gugur dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Namun, kini mereka telah berubah menjadi tumpukan lumpur daging karena pemuda di hadapannya ini. Kaisar dinasti Kalajengking Ungu menatap tajam ke arah Li Qingfeng. Sialan, Li Qingfeng. Aku akan membunuhmu hari ini, mencabut uratmu, dan mengupas kulitmu. Sang raja mengumpulkan esensi vitalnya yang luar biasa dan berjalan menuju Qingfeng Li untuk bertarung sampai mati. Li Lifeng tertawa dingin dan menghina. Baginya, Kaisar dinasti Kalajengking Ungu hanyalah penguasa alam roh tingkat 7, dan itu sama sekali tidak membuatnya takut. Kaisar dinasti Laba-Laba berkata di belakang, Qingfeng Li, serahkan Kaisar dinasti Kalajengking Ungu kepadaku. Tangannya berlumuran darah putraku. Aku akan membuatnya membayarnya hari ini. Li menatap Kaisar dinasti Laba-Laba dan tahu bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai. Jika ia tidak membunuh Kaisar dinasti Kalajengking Ungu hari ini, ia tidak akan mampu mengatasi iblis mental di dalam hatinya. Setan mental merupakan malapetaka bagi para pengembang diri. Mereka harus mengatasinya sendiri. Orang lain tidak dapat membantu. Li melangkah mundur, dan dalam sekejap mata, ia telah mundur ratusan meter. Ia memberi Kaisar dinasti Laba-Laba kesempatan untuk membunuh Kaisar dinasti Kalajengking Ungu. Bab 1878. Dua Hukum Raja. Kaisar dinasti Kalajengking Ungu menatap Kaisar dinasti Laba-Laba. Kau benar-benar berpikir hanya istana bawah tanahmu yang memiliki harta karun. Kukatakan padamu, kami juga memiliki harta karun di bawah istana raja kami. Aku sekarang telah berhasil menembus alam roh raja tingkat ke-7. Apa kau benar-benar berpikir kau akan mengalahkanku? Tanya Kaisar Kalajengking Ungu. Kaisar dinasti Laba-Laba menjawab, Raja Kalajengking Ungu, kau pikir kau satu-satunya yang berhasil menembus alam raja roh tingkat ke-7. Aku juga sudah menembusnya dan berada di level yang sama denganmu. Biarlah ini hidup atau mati, kau yang mati, atau aku yang mati. Kedua raja dari dinasti tingkat tinggi ini, Kaisar dinasti Laba-Laba dan Kaisar dinasti Kalajengking Ungu, keduanya telah mencapai alam raja roh tingkat ke-7 dan mereka berdua memancarkan energi penghancur. Setiap langkah yang mereka ambil ke depan meninggalkan jejak kaki yang jelas di tanah. Lantai di istana raja dilapisi oleh meteorit tingkat 9. Dengan kata lain, tidak ada kultivator biasa yang dapat meninggalkan goresan sekecil apapun di atasnya. Setelah para kultivator mencapai ranah raja roh tingkat ke-7, sebuah lompatan kualitatif yang signifikan, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hukum raja. Oleh karena itu,
bahkan meteorit yang paling keras pun dapat dengan mudah dihancurkan oleh langkah mereka. Tentu saja, mereka hanya bisa menghancurkan meteorit tingkat raja. Namun, jika meteorit itu tingkat suci, misalnya batu vitalitas tingkat suci, bahkan para kultivator diri ini pun tidak akan meninggalkan jejak. Namun, batu vitalitas tingkat suci itu tidak akan muncul di benua api merah tua, karena belum ada santo atau master yang muncul di sana. Hanya di dunia tingkat yang lebih tinggi, dunia orang bijak kecil, batu vital suci itu akan ada. Namun kini, kemampuan yang ditunjukkan Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu, merupakan kemampuan tingkat tertinggi yang ada di seluruh benua api merah tua. Baik Kaisar Dinasti Laba-Laba maupun Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu menunjukkan berbagai macam aksara jimat hukum raja. Ini adalah aksara jimat Dao Surgawi yang melambangkan keteraturan dan kekuatan Dao Surgawi. Li Qingfeng mengamati Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu dengan saksama. Sepertinya mereka mempraktikkan garis keturunan dan hukum. Meskipun Li Qingfeng mempraktikkan sesuatu yang berbeda, ia tetap dapat menggunakan pengamatannya sebagai referensi dan mempelajari sesuatu. Dunia ini sungguh penuh dengan hal-hal luar biasa. Di antara 3.000 dunia penguasa, terdapat 3.000 Dao. Manusia, iblis, setan, dan hantu semuanya memiliki Dao mereka sendiri. Karena alasan yang sama, zat beracun, gunung, air, bunga, dan rumput juga memiliki Dao-nya. Bahkan sekuntum bunga atau rumput pun dapat memiliki tubuh dan jiwanya sendiri setelah ribuan tahun berlatih. Menurut cerita legenda, di beberapa tempat suci dan negeri peri, sehelai rumput dapat terbang menembus kehampaan, sekuntum bunga dapat melahap banyak hal, dan sebatang pohon dapat membuat sebuah planet meledak. Li Qingfeng kini mengamati teknik kultivasi yang digunakan Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu. Ia mencoba menguraikan teknik-teknik tersebut, sehingga ia dapat memahami lebih banyak teknik, bahkan mungkin semua tekniknya. Kaisar Dinasti Laba-Laba telah mempraktikkan teknik kultivasi laba-laba. Dalam legenda, leluhurnya adalah seekor laba-laba yang mempraktikkan teknik kultivasi dan menjadi iblis. Itulah sebabnya dinasti mereka disebut Dinasti Laba-Laba. Leluhur Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu adalah seekor kalajengking ungu. Dinastinya dinamai sesuai nama leluhurnya. Oleh karena itu, dinastinya disebut Dinasti Kalajengking Ungu. Qingfeng Li memiliki penglihatan kewaskitaan, oleh karena itu, dia dapat mengamati teknik kultivasi yang digunakan kedua raja tersebut dan membandingkannya dengan teknik miliknya untuk mempelajari kekuatan hukum raja. Kaisar Dinasti Laba-Laba melayangkan pukulan dan membentuk seekor laba-laba raksasa di depannya. Laba-laba itu tampak seperti berasal dari zaman kuno. Seluruh tubuhnya mengandung bau energi berkabut. Ia menyemburkan udara hitam beracun, yang menyelimuti istana raja. Langit di atas istana tampak gelap dan suram. Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu tak mau menunjukkan kelemahan. Ia melambaikan telapak tangannya dan membentuk seekor kalajengking raksasa. Energi iblis ungu menyelimuti seluruh langit, dan kalajengking itu pun tumbang dalam pertarungan sengit melawan laba-laba hitam. Kedua binatang beracun purba ini memang ditakdirkan untuk bermusuhan, dan mereka adalah 2 dari 5 racun. Mereka adalah 2 kelompok yang tidak bisa hidup berdampingan, dan tidak ada yang mengalah. Di tanah, Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu juga saling bertarung. Satu saling melancarkan pukulan, dan yang lainnya membuat goresan. Tak lama kemudian, keduanya dipenuhi bekas luka. Udara di sekitar mereka retak saat mereka bertarung. Serpihan ruang dan waktu muncul dan melayang-layang. Istana di atas pun meledak dan runtuh karena kekuatan dahsyat mereka, berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan. Bahkan lantai meteorit tidak sanggup menahan 2 kekuatan yang saling bertabrakan itu, satu lubang dalam terbentuk diikuti oleh lubang lainnya dan seterusnya. Di dalam lubang-lubang yang dalam itu, naskah-naskah jimat hukum raja terus berkelebat dan menimbulkan suara retakan yang keras, karena susunan kuno itu telah diserang. Kota 5 racun telah ada 5.000 tahun yang lalu di zaman kuno. Jenderal ketiga Raja Mataharilah yang membangun kota ini, dan kota ini menampung usaha dan kerja keras Raja Matahari. Ketika kota itu sedang dibangun, Raja Matahari sendiri yang mengisi tanah dan melakukan peletakan batu pertama. Ia juga menandai kota ini dengan namanya sendiri. Untungnya, Raja Matahari menambahkan tandanya sendiri, sehingga kota ini tidak hancur. Kalau tidak, seluruh kota akan runtuh dan hancur karena kemampuan alam roh tingkat ke-7 kedua raja itu. Li Lili menggiring orang-orang di belakangnya mundur. Pada saat yang sama, ia memanggil esensi vital dalam tubuhnya dan membentuk perisai cahaya putih pertahanan untuk menangkis dampak dari pertarungan Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu. Dengan demikian, Raja Serigala Langit dan teman-teman Li Li lainnya tidak akan terluka. Berkat bantuan clairvoyance, Li Li secara bertahap memahami alur kerja teknik kultivasi Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu. Meskipun Li Li tidak dapat mempelajari teknik mereka, ia tetap dapat menjadikannya sebagai referensi. Dengan cara ini,
akan lebih mudah bagi Lily untuk mempraktikkan aksara jimat hukum kerajaannya sendiri. Lagi pula, ini merupakan terobosan besar bagi para praktisi kultivasi diri setelah mereka mencapai alam roh kerajaan. Mereka dapat mengendalikan aksara jimat hukum kerajaan dan kekuatan aksara jimat Dao Agung. Meskipun kemampuan Lily telah mencapai tingkat kelima alam roh raja, ia masih belum terbiasa dengan hukum raja. Setelah mengambil referensi dari Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu, ia menemukan jejak yang mereka tinggalkan. Lily sedikit menggoyangkan jari telunjuk kanannya di dalam kehampaan. Setelah 5 kali goyangan normal, 50 pilar hitam terbentuk di atas kepalanya. 50 pilar hitam itu bagaikan puncak gunung yang menopang langit dan bumi, membentang hingga ke puncak langit. Semuanya dibentuk oleh energi pembunuh. Lily telah membunuh terlalu banyak orang, sehingga tubuhnya mengandung energi pembunuh yang berlebihan. Oleh karena itu, kali ini, ia tidak hanya membentuk hukum Dewa Serigalanya sendiri, tetapi juga hukum energi pembunuh. Di antara seluruh dunia kultivasi, sangat sedikit orang yang dapat memahami dua jenis hukum raja. Hanya penguasa planet seperti Raja Api Merah dalam sejarah dan Raja Matahari yang mampu memahami dua jenis hukum raja. Namun, Lily juga mampu. Yayun, Raja Serigala Langit, dan anggota kelompok lainnya terkejut melihat Lily Qingfeng memahami hukum energi pembunuh setelah ia mengambil referensi dari Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu. Mereka bahkan lebih terkejut daripada melihat Raja Matahari bangkit kembali. Itu sesuatu yang mustahil dilakukan. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Li Qingfeng. Raja Api Merah tua pada masa itu dan Raja Matahari membutuhkan waktu 1000 tahun untuk memahami dua jenis hukum raja. Namun, Li Qingfeng hanya membutuhkan beberapa jam. Dengan kata lain, Li Qingfeng baru berusia 20-an, dan ia sudah memahami dua jenis hukum kerajaan. Bahkan Raja Api Merah dan Raja Matahari pun tak mampu menandinginya. Mereka sama sekali tidak berada di ranah yang sama. Yayun menarik napas dalam-dalam, dan wajah cantiknya berseri-seri. Saat ini, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengikuti Lily Qingshan seumur hidupnya dan tidak akan pernah pergi. Bab 1879. Tombak Ilahi Energi Pembunuh. Setelah Lily mengamati Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu, ia mengambil esensi dan menggunakan pemahamannya. Anehnya, ia telah memahami hukum Raja Energi Pembunuh. Hukum Raja Energi Pembunuh adalah hukum yang sangat kuat dan terkenal di dunia kultivasi. Konon, pada zaman kuno 100.000 tahun yang lalu, hanya Dewa Pembunuh yang memahami hukum Raja Energi Pembunuh. Ketika Dewa Pembunuh muncul, langit runtuh dan bumi retak, planet-planet hancur dan para santo mati, para dewa disingkirkan dan tak seorang pun dapat menandinginya. Dewa Pembunuh pada masa itu adalah salah satu penguasa terkuat di seluruh zaman semesta kuno. Tak seorang pun berani menentangnya. Kemudian, Dewa Pembunuh pergi ke lubang hitam dan menghilang secara misterius. Ia tidak pernah muncul lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa ada dunia baru di balik lubang hitam itu, dan mungkin itu adalah dunia roh. Namun, tak seorang pun dapat membuktikannya, karena siapapun yang memasuki lubang hitam alam semesta tidak pernah kembali. Itu adalah tempat terlarang dan disebut sebagai salah satu dari 10 tempat terlarang terbesar di alam semesta. Selama 100.000 tahun berikutnya, tak seorang pun mampu memahami hukum energi pembunuh. Namun kini, Lily secara tak terduga telah memahami hukum raja yang legendaris ini. Saat Dewa Pembunuh keluar, seluruh alam semesta akan berlumuran darah. 50 garis hukum energi pembunuh milik King Feng Li baru saja terbentuk, dan langit langsung tertutup oleh banyak awan gelap. Tentu saja, itu bukan awan gelap sungguhan, melainkan terbentuk oleh guntur dan kilat hitam. Awan-awan itu menutupi langit dan menghalangi matahari. Guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Tanpa diduga, surga akan menjatuhkan hukuman surgawi kepada orang yang memahami hukum energi pembunuh. Langit tidak akan menjatuhkan hukuman surgawi kepada para kultivator biasa yang memahami hukum raja, tetapi hukum energi pembunuh berbeda. 100.000 tahun yang lalu, ketika Dewa Pembunuh menjadi dewa, ia menantang langit. Dewa Pembunuh menggunakan tombak panjangnya untuk melubangi langit, dan sejak saat itu, Dewa Pembunuh dianggap tabu oleh surga. Dialah yang memberontak terhadap surga. Hukum energi pembunuhnya dihancurkan dan dihamburkan oleh surga, sehingga tak seorang pun dapat memahaminya lagi. 100.000 tahun kemudian, Lily dari Li Qingfeng adalah orang pertama yang memahami hukum energi pembunuh. Satu-satunya, Lily Qingfeng mendongak. Ia melihat guntur dan kilat di langit, dan tahu bahwa itu bukan guntur dan kilat biasa, melainkan hukuman surgawi. Namun, ia sama sekali tidak khawatir. Seluruh hati dan pikiran Li Qingfeng kini terhanyut dalam hukum energi pembunuh. Ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Dunia ini aneh, dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana dan tulang-tulang berserakan. Dari kejauhan, warnanya merah pekat, langit merah dan bumi merah.
Bahkan gunung dan sungai di sekitarnya pun berwarna merah. Di tanah, berbagai mayat bertumpuk-tumpuk, mayat manusia, mayat binatang buas, mayat tanaman, mayat hewan, dan mayat binatang buas beracun. Bahkan jasad beberapa makhluk yang tidak diketahui nama-namanya oleh Lili. Jasad raksasa, manusia bermata 3, manusia lembu dan kuda, manusia 100 binatang, dan sebagainya. Tiba-tiba mata King Fengli tertuju ke suatu tempat, karena ia menemukan puncak yang tinggi di depannya. Puncak yang tinggi itu luar biasa besar, setidaknya lebih dari 10.000 meter. Puncaknya langsung mencapai awan dan seluruh puncaknya berwarna merah darah, dengan mayat-mayat bergelimpangan di dasar puncak. Puncak ini tampak seperti dibentuk oleh banyak benda. Di puncak gunung, seorang pria berdiri di sana, tetapi Li Qingfeng tidak dapat melihat dengan jelas. Yang bisa dilihatnya hanyalah pria itu mengenakan pakaian hitam dan wajahnya samar-samar. Punggung pria itu menghadap Li Qingfeng, dan di tangannya ada tombak hitam panjang yang menjulang tinggi ke langit. Bahkan, tombak itu menembus lubang besar di langit. Ketika Li pertama kali menatap pria berbaju hitam itu, ia merasa jiwanya bergetar dan tubuhnya hampir runtuh, kulitnya pecah-pecah. Ia tak sanggup menahan kehadiran pria berbaju hitam yang begitu kuat. Menghadapi pria berbaju hitam itu, Li merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan dewa. Itulah tekanan alami terhadap pengembangan diri. Kaisar Malam Kegelapan terengah-engah di dalam pedang panjang Li dan mengirimkan suara, Dewa Pembunuh. Aku tidak menyangka Dewa Pembunuh dari zaman kuno akan muncul di sini. Setelah mendengar transmisi suara dari Kaisar Malam Kegelapan, sikap King Fengli berubah, dan matanya dipenuhi keheranan. Adapun Dewa Pembunuh, tentu saja Li Qingfeng pernah mendengarnya dari Kaisar Malam Kegelapan. Li Qingfeng percaya bahwa Dewa Pembunuh hanyalah legenda. Semua orang tahu bahwa sejak era alam semesta yang terbengkalai, Dewa Pembunuh sudah tidak ada lagi. Jadi, secara tegas, dia bukan dari era kuno, melainkan dari era alam semesta yang terbengkalai. Hanya saja, Dewa Pembunuh tidak mati pada saat itu, melainkan bereinkarnasi dan terlahir kembali dari era yang ditinggalkan. Akhirnya, ia menjadi salah satu titan di era kuno. Tak seorang pun berani memprovokasinya, bahkan para santo dan makhluk abadi pun dibantai olehnya. Setelah itu, Dewa Pembunuh menantang surga dan menghancurkan lubang hitam di alam semesta. Ia memasuki lubang hitam itu dan langsung menghilang. Sejak saat itu, tak ada lagi Dewa Pembunuh di dunia. Li Qingfeng tersentak dan mengirimkan suaranya, Senior, apakah bayangan hitam itu Dewa Pembunuh itu sendiri? Aku merasa tubuhku tak mampu lagi menahan auranya. Aku tak bisa bergerak maju, dan rasanya seolah-olah jika aku melangkah satu langkah saja, seluruh tubuhku akan terbelah. Kaisar Malam Kegelapan mendesah, itu bukan Dewa Pembunuh itu sendiri. Dewa Pembunuh yang asli telah menghilang di tempat terlarang di alam semesta dan belum muncul selama 100.000 tahun. Apa yang kau lihat hanyalah sedikit bayangan hukum. Wajah King Fengli dipenuhi tanda tanya, dia tidak mengerti mengapa tidak ada seorang pun selain dia yang mampu melihat hantu Dewa Pembunuh selama 100.000 tahun terakhir. Meskipun ia hanya melihat hantu hukum Dewa Pembunuh, itu tetap merupakan berita yang menggemparkan dunia. Jika ia menyampaikan kata-kata itu, mungkin seluruh alam semesta tidak akan mempercayainya. Kaisar Malam Kegelapan mendesah, si kecil, itu karena kau baru saja memahami hukum Raja Energi Pembunuh. Selama 100.000 tahun terakhir, tak seorang pun mampu memahaminya. Kaulah yang pertama dan telah membangun koneksi dengan hukum energi pembunuh Dewa Pembunuh. Itulah alasan mengapa dia menunjukkan dirinya kepadamu. Senjata yang dia gunakan sekarang adalah tombak Dewa Energi Pembunuh. Tombak Dewa Energi Pembunuh adalah senjata utama Dewa Pembunuh. Rasakanlah dengan saksama, dan jika kau memahaminya sedikit saja, kau akan mampu membentuk senjata energi pembunuhmu sendiri. Dengan begitu, tak seorang pun bisa menandingimu. Li mengangguk. Matanya terbelalak gembira. Ia tahu bahwa musuhnya sangat kuat, Raja Api Merah, penguasa planet benua Api Merah. Raja Api Merah tua adalah penguasa tingkat puncak tingkat ke-9 di alam Raja Roh. Ia memiliki banyak harta spiritual dan juga dapat memanfaatkan simpanan esensi vitalnya yang melimpah. Ia terlahir untuk menang. Bahkan jika King Fengli telah berlatih teknik kultivasi tingkat abadi, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Raja Api Merah kecuali dia berhasil mencapai alam suci. Namun, benua Api Merah secara alami kehilangan beberapa hukum dan dao surgawi. Tidak ada orang suci yang ada selama lebih dari beberapa ratus ribu tahun. Oleh karena itu, bahkan Li Qingfeng pun tidak dapat mencapai tingkat orang suci, kecuali ia naik ke dunia lain. Namun, sekarang berbeda. Jika Li memahami hukum energi pembunuh Dewa Pembunuh dan mempelajari teknik tombak Dewa Pembunuh, ia dapat dengan mudah membunuh Raja Api Merah. Sekalipun Raja Api Merah memiliki energi vital seluruh planet, ia tidak akan mampu mengalahkan hukum Dewa Pembunuh. Bab 1880. Gelombang Iblis Jutaan yang Mendekat. Di dimensi hitam,
Lili mengamati dengan saksama kehendak dewa pembunuh di depannya. Meskipun hanya kehendak dewa pembunuh, hukum dewa pembunuh, dan tombak ilahi energi pembunuh yang digunakannya sama dengan yang asli, ia terus berkembang. Hanya sebuah proyeksi gigih yang terlihat berdiri di puncak gunung. Tombak di tangannya mengikuti lintasan evolusi. Lintasannya bergerak dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, dari depan ke belakang, dengan yin dan yang, langit dan bumi, serta aturan yang tak terhitung jumlahnya yang masuk dan keluar darinya. Untungnya, Lili Qingfeng belajar banyak ilmu dari Kaisar Malam Kegelapan dan menyadari bahwa, bahkan dengan menggunakan kekuatan super clairvoyance-nya, ia hampir tidak dapat melihatnya. Jika itu adalah kultivator lain, mereka pasti tidak akan dapat melihatnya. Kemampuan pemahaman Lili Qingfeng sangat kuat. Dalam waktu singkat, ia mampu mengingat lintasan hukum dewa pembunuh. Tentu saja, jika ingin menggunakan teknik ini, dibutuhkan esensi vital yang sangat besar untuk mendukungnya. Setelah 5 menit, Lili akhirnya sepenuhnya memahami lintasan dewa pembunuh. Ia juga mulai menggunakan roh niat membunuh yang terkondensasi untuk bersirkulasi dari timur ke barat di langit. Dari langit ke bumi, dari selatan ke utara, roh itu berubah menjadi sosok yin yang. Akhirnya, roh itu mengembun menjadi tombak. Tombak itu gigih dan haus darah, seolah menembus kehampaan. Hanya karena Lili sekarang adalah seorang raja roh, tombak kental itu hanya memancarkan kekuatan penekan tingkat raja. Kekuatan itu sangat berbeda dibandingkan dengan tombak pembunuh. Namun, meskipun demikian, kekuatannya tidak diragukan lagi. Jurus ini bisa membunuh siapapun di alam yang sama. Bahkan jika mereka satu atau dua alam lebih tinggi dari Lili, mereka tetap bukan lawannya. Lagi pula, itu adalah hukum energi pembunuh, yang mengandung aura pembunuh paling kuat di antara langit dan bumi. Bahkan pernah menghancurkan langit, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Lili menarik napas dalam-dalam, dan jiwanya kembali ke dunia nyata dari dunia hitam. Ia memejamkan mata dan mengenangnya. Para kultivator di sekitarnya menemukan 50 aliran aura hitam di atas kepala Qingfeng Li, semuanya mengembun menjadi tombak sepanjang setengah meter. Tombak ini berwarna gelap dan memiliki kitab suci jimat hitam di atasnya, dan kitab suci jimat tersebut melambangkan napas yang mematikan. Meskipun para pembudidaya diri di sekitarnya tidak mengenali tombak itu, energi mengerikan yang terpancar di atas mereka membuat wajah mereka berubah. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan jiwa mereka gemetar. Rasanya di bawah pengaruh tombak ini, segala sesuatu di dunia akan lenyap. Orang-orang seperti Meng Yaosu, Yayun, Del, juga mundur dan tidak berani mendekati Qingfeng Li. Saat ini, perasaan yang dipancarkan Lili seperti dewa pembunuh. Tak tertandingi, rasanya siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan dibunuh tanpa ampun. Lili membuka matanya, dan cahaya hitam di matanya menghilang. Sebuah lubang besar muncul di seluruh kehampaan, tetapi langsung kembali. Inilah prestise Lili. Lili mendongak dan melihat Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu masih bertarung. Keduanya bertarung sampai mati, sampai-sampai langit dan bumi retak, matahari dan bulan tak lagi bersinar. Seluruh istana hancur, menjadi tumpukan puing. Bangunan-bangunan dalam radius 1000 mil semuanya runtuh, dan semua orang yang bercocok tanam sendiri mundur ke belakang karena mereka tidak berani mendekatinya. Bagaimanapun, Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu berada di tingkat ketujuh alam Raja Roh. Kekuatan semacam ini telah melampaui imajinasi siapapun, dan hanya dinasti tingkat atas yang bisa menjadi rumah bagi seorang kultivator tingkat tinggi. Qingfeng Li hanya melirik dan mendapati bahwa Kaisar Dinasti Laba-Laba dan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu memiliki kekuatan yang hampir sama. Keduanya adalah kaisar dari dinasti papan atas, dan untuk saat ini, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka ingin saling membunuh, tetapi sulit untuk mencapai kesimpulan hanya dalam waktu 1 hari. Li Qingfeng mengerutkan kening, menimbang-nimbang apakah ia harus turun tangan atau tidak. Saat itu, terdengar suara keras dari luar tembok kota. Suaranya sangat keras dan menggetarkan seluruh dunia. Dalam radius 100.000 kilometer, suara-suara keras dapat terdengar, seperti tanah longsor dan gempa bumi besar. Ketika seseorang melihat ke langit, mereka dapat melihat kabut hitam yang luas. Kabut hitam ini adalah aura kuat dari seekor binatang iblis. Seluruh langit tertutupi dan bahkan sinar matahari pun tak dapat menembusnya. Wajah para kultivator di kota 5 racun berubah total, dan mata mereka dipenuhi kesuraman. Beberapa kultivator dengan energi spiritual yang kuat sudah merasakan keberadaan monster iblis yang tak terhitung jumlahnya di luar tembok kota, setidaknya mencapai 1 juta. Gelombang 1 juta iblis akan datang, dan semua kultivator diri berada dalam bahaya. Jika mereka tidak bisa menghentikan gelombang iblis kali ini, tempat ini akan menjadi gunung dan laut mati. Semua kultivator diri di kota 5 racun akan dibunuh oleh binatang iblis. Di benua api merah, para kultivator dan monster iblis terlahir untuk bermusuhan. Ketika mereka bertemu, salah satu dari mereka akan mati.
Mereka terlahir untuk berkonflik satu sama lain, diiringi kebencian yang mendalam. Manusia yang berkultivasi sendiri gemar memburu binatang iblis untuk mendapatkan inti, kulit, dan daging iblis mereka. Inti iblis dapat membantu alkemis yang berkultivasi sendiri memurnikan eliksir. Eliksir tubuh yang mengeras ini dapat membuat kulit seorang yang berkultivasi sendiri sekeras besi, sehingga bahkan pedang atau tombak pun tidak dapat menembusnya. Karena memiliki kulit sekeras besi adalah hal terpenting bagi binatang iblis. Selain itu, daging binatang iblis dapat dimasak dan dibuat menjadi makanan lezat, yang merupakan makanan lezat bagi manusia yang mengolahnya sendiri. Rubah, bayi iblis, dan bulu angsa dapat dibuat menjadi pakaian kulit cantik yang dapat dikenakan oleh wanita yang sedang mengembangkan diri, yang akan membuat mereka semakin cantik. Untuk memperoleh semua hal mengenai binatang iblis, manusia yang mengolah diri telah terus-menerus memburu binatang iblis selama ribuan tahun. Dengan alasan yang sama, binatang iblis juga memperlakukan manusia sebagai santapan lezat mereka sendiri. Mereka menyukai esensi daging dan darah dari para pembudidaya diri. Darah dapat memberi mereka energi berkelanjutan, sehingga kekuatan mereka dapat ditingkatkan dan umur mereka dapat diperpanjang. Rasanya seperti ada kebencian dan rasa benci yang mendalam di antara kedua ras tersebut, dan yang ingin mereka lakukan hanyalah memakan satu sama lain. Wajah Li Qingfeng sedikit berubah. Energi spiritualnya lebih kuat daripada energi spiritual semua kultivator lainnya. Tentu saja, ia dapat dengan mudah merasakan jutaan binatang iblis yang berkumpul di luar kota lima racun. Jutaan monster iblis mengepung kota lima racun tanpa celah sedikit pun. Mereka seperti terjebak dalam drum besi besar, yang mustahil untuk terbang keluar. Di antara jutaan binatang iblis di luar, Lily juga merasakan banyak aura kuat, termasuk beberapa di alam Raja Roh tingkat kelima, dan beberapa bahkan di alam Raja Roh tingkat keenam. Level mereka setara dengan Raja Iblis, dan musuh jelas tidak boleh diremehkan. Jika saja King Feng Li tidak berhasil mencapai alam Raja Roh tingkat kelima, dia tidak akan menjadi lawan mereka. Namun kini berbeda. Ia juga telah memahami dua hukum raja, yang sungguh menggemparkan, terutama hukum energi mematikan yang baru saja ia pelajari. Sekali digunakan, hukum itu pasti akan menyebabkan gunung runtuh dan tanah retak. Lily juga mengerti bahwa hukum energi pembunuh tidak bisa digunakan begitu saja. Sekali digunakan, seseorang akan dihukum oleh langit. Sungguh suatu berkah bahwa tidak ada hukuman dari langit barusan. Lily mengerti bahwa tombak dewa energi pembunuh adalah kartu trufnya. Jika ini bukan masalah hidup atau mati, seharusnya tidak mudah menggunakannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.